Gunner semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Sebelum bursa transfer ditutup, Arsenal didesak datangkan Ivan Toney. Mantan winger Arsenal Perry Groves menyarankan The Gunners untuk merekrut striker Brentford Ivan Toney sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. Masa depan Toney bersama Brentford tidak pasti. Striker asal Inggris tersebut tidak dilibatkan dalam 2 pertandingan Brentford di Premier League musim ini. Kontrak Toney bersama The Bees akan berakhir pada musim panas tahun depan. Akan tetapi, Toney masih belum menandatangani kontrak baru. Toney termasuk striker yang sudah teruji bersama Brentford. Ia berhasil mencetak 72 gol dan 23 assist dari 141 pertandingan untuk klubnya. Arsenal tidak punya striker tajam di skuadnya saat ini. Groves merasa mantan klubnya harus mendatangkan Toney sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. Saya akan membawanya di Arsenal. Saya akan membawanya dengan segera karena saya ingin seseorang bersikap sombong. Klub manapun yang dibelanya, kaos itu tidak akan terlalu berat. Kata Groves kepada Talksport, ia akan menjadi pemain yang benar-benar menerimanya dan saya pikir untuk The Gunners, saya pikir ia juga memberi Anda sesuatu yang berbeda. Kami membicarakan tentang kehadirannya. Leandro Trossard tetap super sub atau gantikan Martinelli? Leandro Trossard menegaskan diri sebagai super sub di Arsenal. Sejak dari musim lalu sampai sekarang ketika masuk sebagai pemain pengganti, gol bisa dicetak. Jika ditotal selama membela tim berjuluk The Gunners, total sudah 6 gol yang berhasil dicetak oleh Trossard ketika menjadi pemain pengganti. Meski naik daun dengan gelar super sub, sejatinya penyerang asal Belgia itu ingin bisa main sejak awal. Tapi dia mengakui, persaingan di lini depan Arsenal sangat ketat. Ian Wright yakin Trossard telah membuktikan dirinya layak untuk mendapatkan posisi starter secara reguler. Dia adalah finisher terbaik kami, pemain yang paling klinis dalam memanfaatkan peluang. Kata Wright kepada Premier League Productions, kita tahu Martinelli memiliki kecepatan dan sangat berbahaya saat dalam performa terbaik. Tetapi Trossard memiliki gerakan dan pemahaman terhadap permainan tim yang sangat baik. Gabriel Martinelli diklaim butuh perhatian khusus dari Mikel Arteta. Gary Neville mengungkapkan keprihatinannya mengenai penampilan Martinelli setelah melihat bahwa ia tampak tidak yakin saat berhadapan dengan Matty Cash dan mempertanyakan apakah ia mengalami kekurangan kepercayaan diri. Neville mengatakan bahwa Martinelli memerlukan perhatian dari Arteta untuk mengembalikan performanya ke tingkat yang tinggi setelah sebelumnya menunjukkan potensi saat Arsenal berusaha meraih gelar musim lalu. Pemain yang saya rasa membutuhkan sedikit keyakinan kembali dalam permainannya adalah Martinelli, kata Neville kepada Sky Sports. Ini sangat jelas bagi saya karena dia berada di depan kami di babak pertama. Ada momen dalam pertandingan ketika dia melakukan serangan balik melawan Pau Torres dan Matty Cash di awal pertandingan. Anda ingin dia mengincar posisi bek kanan dan dia terlihat ragu-ragu saat menguasai bola dan tidak yakin apa yang harus dilakukan. Saya tidak bisa memutuskan apakah itu kurangnya keyakinan atau kepercayaan diri, atau dia mengambil opsi yang aman atau hati-hati. Ada momen dalam pertandingan di mana sangat jelas dia memiliki 5 atau 10 yard keunggulan atas bek kanan lawan dan ada ruang untuk bergerak. Dia adalah salah satu yang butuh sedikit perawatan dan perhatian saat ini karena dia belum sepenuhnya berada di jalur yang benar. Bagaimana nasib Zinchenko? Ricardo Calafiori yang merupakan rekrutan musim panas Arsenal sebelumnya tidak dimainkan dalam kemenangan melawan Wolves di pekan pertama. Namun akhirnya mendapatkan kesempatan debut sebagai pengganti pada laga di Villa Park. Ia menggantikan Jurrien Timber yang kini tengah mencoba menghidupkan kembali karirnya di klub setelah absen hampir sepanjang musim lalu karena cedera lutut. Gary Neville terkesan dengan kontribusi kedua pemain tersebut yang kini tampaknya akan bersaing untuk posisi bek kiri. Keberadaan 2 opsi berkualitas untuk posisi tersebut memunculkan spekulasi tentang masa depan Alexander Zinchenko yang tampak frustasi di bangku cadangan.
Zinchenko memiliki dampak transformasional bagi tim Arsenal sejak kedatangannya dari Manchester City 2 tahun lalu. Namun, kelemahannya dalam bertahan seringkali terekspos musim lalu, hingga akhirnya ia digantikan oleh Jakub Kiwior dan Takehiro Tomiyasu. Meskipun menghadapi persaingan yang semakin ketat, Neville yakin Zinchenko masih akan memiliki peran penting di Arsenal dalam beberapa bulan ke depan. Arsenal menyetujui tes medis Eddie Nketiah. Arsenal telah memberikan izin kepada Eddie Nketiah untuk menjalani tes medis di Crystal Palace setelah setuju untuk menjual striker berusia 25 tahun itu seharga 25 juta pounds ditambah potensi tambahan 5 juta pounds. Menurut David Ornstein, Palace sedang menyelesaikan perjanjian dengan Arsenal dan Nketiah yang akan menjadi rekrutan keempat Palace di musim panas. Di Crystal Palace, Nketiah akan bergabung dengan skuad yang ingin memperkuat opsi serangan mereka dan membangun stabilitas Liga Premier. Klub London Selatan ini memiliki jendela transfer yang relatif aktif dan menambahkan Nketiah ke skuad mereka, memberi mereka pencetak gol yang terbukti dengan pengalaman Liga Premier. Di bawah manajemen Oliver Glasner, Nketiah bisa menjadi tokoh kunci dalam rencana Palace musim ini. Ketika transfer hampir selesai, ini merupakan langkah penting dalam karir Nketiah saat ia berupaya memantapkan dirinya sebagai striker pilihan pertama di Liga Premier. Penggemar Arsenal akan menyaksikan dengan penuh minat saat lulusan Hell End lainnya maju, dengan harapan akhirnya bisa membuka potensinya di lingkungan baru. Selamat datang Arsenal, resmi umumkan perekrutan Mikel Merino. Arsenal akhirnya mengumumkan bahwa mereka telah resmi mendatangkan Mikel Merino dari Real Sociedad Selasa 27 Agustus 2024. Dalam laman resminya, Arsenal menyebut bahwa Mikel Merino diberi kontrak jangka panjang, namun mereka tak membeberkan detail kontrak tersebut. Pemain internasional Spanyol Mikel Merino telah bergabung dengan kami dari klub La Liga Real Sociedad dengan kontrak jangka panjang. Demikian pernyataan The Gunners. Arsenal juga sudah memberikan nomor punggung untuk Merino. Ia dipercaya memakai jersey nomor 23. Just thank you. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!